Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, pada uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nisa Faujiah Agustini, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404112161 pada hari Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Pusakasari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kelas 5, dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silakan Ananda Halif pimpin doa. Kemudian kita lanjutkan dengan murojaah surat Ad-Duha dulu. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Gea. Ananda Gea, silakan maju ke depan. Dan untuk yang lainnya, kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Diturunkannya di mana? Di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah maka disebut dengan surat Makiyah. Nah, berarti sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami makna dan arti Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, Ibu ada tayangan sedikit ya, sebentar. Kalian simak ya. Kemandirian bukan tentang berjalan sendiri, tapi tentang terus melangkah, walau tak selalu dituntun. Namanya bersinar seperti matahari pagi. Al-Qayyum mengajarkan kita untuk bangkit. Nah, itu tadi tayangan mengenai Asmaul Husna. Nah, sebelum melanjutkan materi, kita ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih? Bisa? Tepuk semangat.
Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ku saya paksa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, bab 2 ya. Lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, jadi Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Jumlahnya ada berapa? 99. Pada bab ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Di antaranya Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Cara meneladaninya, menyadari bahwa hidup akan berakhir. Nah, kita harus sadar bahwa kehidupan akan berakhir karena kematian tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Sabit, tahu nggak kapan akan mati? Tahu tidak? Tidak. Kenapa kita tidak tahu kematian? Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita waktu kita mati? Ada yang tahu? Kalau kita tahu kapan kita akan mati, berarti setiap hari kita akan berbuat apa? Kebaikan, sholat pasti kumaha? Khusyuk. Sholat kita pasti akan khusyuk. Soalnya, kumaha? Waktu kita akan sebentar lagi. Aduh, saya akan mati tanggal 7, sekarang sudah tanggal 1. Berarti masih punya waktu berapa hari lagi untuk berbuat? 6 hari lagi. Dalam waktu 6 hari, sholat khusyuk, berbuat kebaikan, mendadak jadi puasa, mendadak. Nah, kita akan kumaha? Akan mempersiapkan kematian dengan optimal, dengan bagus. Seperti kalian ya, kalau kalian disuruh ibu bapak gurunya lomba, pasti kalian di rumah akan apa? Terus-terusan berlatih. Begitu juga dengan kematian. Makanya kematian itu rahasia. Kedua, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, jadi karena kita tidak akan tahu kapan kita akan mati, akan meninggal, jadi setiap hari kita akan selalu berbuat kebaikan. Takut hari ini hari terakhir kita hidup di dunia. Nah, terus memiliki keyakinan kuat terhadap kebangkitan setelah kematian. Kita akan yakin, oh iya, setelah mati kita akan hidup kembali. Jadi kita harus apa? Harus mempersiapkan dengan baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, ibu yang akan bertanya. Randy, apa itu Asmaul Husna? Ya, betul. Rehan, sebutkan nama-nama Asmaul Husna beserta artinya yang tadi. Ya, betul. Untuk mengerjakan tugas kelompok ya, Ibu ada tugas kelompok. Kelompoknya yang ini saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mejanya dirapatkan dulu. Mejanya dirapatkan dahulu. Abang kade. Bisa? Ini tadi kursinya. Awas kabel. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya Maha Kuat. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Al-Qayyum artinya Allah Maha Berdiri Sendiri.
Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Al-Ba'its artinya Allah Maha membangkitkan. Ya. Nah. Sebentar. Sebelum Ibu bagikan, nanti di sini ada soal untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 mengenai al-qawiyyu, kelompok 2 al-qayyum, kelompok 3 al-ba'its. Di sini ada pertanyaan, nanti kalian jawab. Untuk mencari jawabannya, kalian mencari dalam buku paket. Kelompok 1. Ya, lanjutkan. Ya, betul yang itu sok. Dilanjutkan ya. Ya, betul. Lanjutkan. Sudah? Sudah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, perwakilannya 2 orang maju ke depan. 1 orang sebagai pembaca pertanyaan dan 1 orang sebagai membaca jawaban. 1. Pengertian al-qawiyyu. Al-qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. 2. Keteladanan dari sifat al-qawiyyu. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta maka berjumlah yang lemah. 2. Tidak mengabaikan dan menunjukkan kekuatan harta yang dapat orang miskin. 3. Jika memiliki ilmu maka amal Allah dan tidak memamerkan ilmu di depan orang yang rendah hati. Ya, baik. Betul tidak? Betul. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2 yang sama 2 orang di depan. Satu pengertian al-qayyum. Al-qayyum adalah Allah yang maha berdiri sendiri dari jalan yang bermanfaat. 2. Keteladanan dari sifat al-qayyum. 1. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. 2. Memiliki kemampuan untuk kebutuhan diri sendiri dan memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah, betul tidak? Betul. Ye, tepuk tangan. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan. 1 orang sebagai penanya, 1 orang sebagai menjawab. Al-Ba'its adalah Allah yang membangkitkan semua manusia dari alam kubur dan Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. 2. Keteladanan dari sifat al-Ba'its. 1. Meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. 2. Peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal di dunia akhirat. 3. Terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Betul tidak? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, kalian tadi telah mengerjakan tugas secara kelompok. Untuk lebih paham lagi, Ibu akan membagikan kalian
LKPD. Nah, ini dikerjakannya masing-masing. Satu orang satu ya. Maaf. Ya. 4. Baca. Sudah? Ya. Kumpulkan kembali. Baik, kalian telah mengerjakan soal dari Ibu ya. Sekarang kita akan menyimpulkan materi atau pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Rifki? Ya. Al-Qawiyu artinya Allah Maha Kuat, Al-Mubin artinya Allah yang Maha Menentukan, Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Berdiri, Al-Muhyi artinya Allah yang Maha Menghidupkan, Al-Ba'id artinya Allah yang Maha Membangkitkan. Ya. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Nah, dari 99 tadi telah kita pelajari sebanyak 5. Yang pertama ada Al-Qawiyu, artinya Allah Maha Kuat. Tadi kekuatan Allah itu apa? Kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan manusia. Nah, dari pembelajaran yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai membuat kaligrafi mengenai Asmaul Husna. Nah, pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila Ibu dalam penyampaiannya ada kekurangan atau kehilafan dari Ibu. Semoga kalian memaafkannya. Terima kasih dan kita tutup dengan doa Kifaratul Majelis dipimpin oleh KM. Kita berdoa, marilah kita berdoa dulu.